sekarang kita mau melakukan wawancara. Sebelumnya kita perkenalan dulu, mungkin dari kakaknya mungkin ya. Oke, nama lengkapnya Stephen Surya Tanujaya. Terus apa lagi tadi? Jurusannya Information Science. Cuma programnya Data Science, tapi research-nya matematika murni, aljabar kombinatorikal. Ya sebut aja kombinatorikal aljabar lah ya. Di mana kak tempatnya? Ya ini yang lanjutin studinya di mana? Di Tohoku University, Sendai, Jepang. Awalnya milih universitas itu kenapa kak? Karena udah tahu ada dosen yang dari sini, tahu Bu Prita nggak? Oh, Bu Prita dari sini. Iya. Ya, dia senseinya atau profesornya dulu sama profesor yang saya sekarang. Dapat rekomendasi dari Bu Prita untuk lanjut di sana. Iya. Kemarin waktu minta rekomendasi, minta ke beliau juga. Soalnya kan beliau kenal sama profesornya. Terus Tahu programnya itu dari mana kak? Ada yang program Data Science program. Bukannya kemarin juga ada yang datang ya ke kampus ya? Iya yang itu, Data Science program. Kak, mau nanya dong kak, kakak melanjutkan studi S2 tuh kenapa apa tadi kombinat? Lanjut S2 kenapa? S1 nggak cukup. Karena S1 tuh kalau matematika terlalu general ya. Kenapa aljabar kombin? Dipikir-pikir kombinatorikal aljabar tuh kayak udah paket komplit gitu. Jadi kalau mau belajar kombin secara bener gitu, kalau misalkan belajar kombin doang tuh kayak nggak bisa tuh, nggak cukup. Butuh aljabar ya udah jadi udah deh aljabar kombin nggak apa-apa. Terus berarti itu kerjanya jadi apa kak nanti? Jadi dosen berarti? Ini kan jurusannya masuknya ke Information Science kan, jadi nanti analisis yang buat komunikasi gitu. Ya kayak teori coding aja, teori coding kan sebenarnya itu kan teorinya, aplikasinya kan ada gimana caranya bikin skema komunikasi ini kayak gini, yang bebas error yang kayak gitu kan. Jadi nanti kerjaannya bisa ke situ. Kak, kalau agar bisa kuliah di Jepang itu gimana ya? Ada tips biar bisa kuliah di Jepang gitu dalam matematika murni gitu? Sebenarnya yang paling dibutuhin itu research plan ya. Jadi orang Jepang tuh nggak bisa nerima mahasiswa yang cuma pengen gitu. Kalau pengen kuliah doang banyak yang mau gitu. Jadi mereka nggak akan bisa cuma modal pengen terus daftar terus itu ya. Bisa. Jadi minimum harus ada yang namanya research plan. Jadi kalau misalkan mau ngelanjutin, siapin research plan. research plan itu berupa apa ya kak? Jadi kamu ibarat mau bikin skripsi sesuatu, kayak misalkan topiknya tentang menganalisa apa gitu. Nah itu tapi belum dikerjain gitu, baru rencana doang. Nah kalau misalkan nanti ke Jepang, rencananya mau ngerjain itu gitu. Itu satu. Kalau Jepang ya. Kalau tempat lain belum tahu, beda-beda. Terus tadi itu satu ya, research plan. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan mau daftar kemanapun di Jepang, pasti nanti mereka mintanya research plan. Kalau nggak ada, itu makan waktu bikin. Karena itu nggak sembarangan. Ada kriteria kan ya, misalkan bahasa Inggris harus berapa gitu kemarin. Ya TOEFL yang kayak gituan. Tapi kemarin juga kalau nggak salah nggak terlalu tinggi. Kalau itu tes Inggris yang kayak gitu mereka nggak permasalahin sih. Yang penting research plan-nya menarik gitu. Menarik. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh harus ada dosen. Harus ya sama. Ada pertanyaan dulu tadi. Dosen apa? Definisi menariknya itu ya. Menarik buat si dosen. Makan kedua tuh jadi harus nemu dosen dulu. Ibarat kalau kalian di IPB kan sebenarnya nanti kalian apa ya namanya, suka topik apa, kalian cari dosen yang cocok gitu kan. Misalkan kemarin kalau aku suka teori graf, terus nyari dosen yang cocok, nyarinya Burino gitu. Nah kalau misalkan di Jepang beda, nyari dosen dulu. Bisa tahu dosen-dosen yang di Jepang itu gimana? Nah itu di websitenya banyak tuh biasanya. Oh, kita harus mau nyari dan harus mau baca spesialisasinya. Tiap dosen kan beda. Yang cocok Mereka buat sama biasanya- kita gitu. Iya, mereka harus ada keahliannya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita udah tahu
kita mau request ke dia biasanya nanti ditolak juga. Oh. Karena nggak nyambung. Atau kita bisa karena belum nerima, kita nggak bisa daftar aja gitu. Jadi harus dosennya nerima dulu. Jadi email dulu dosen, saya tertarik sama penelitian Anda tentang ini karena nanti saya ceritanya mau ngelanjutin research ke sini gitu. Harus research plan tuh nggak harus sampai sedetail itu, yang penting tahu kisar karena kita mau ngapain gitu. Jadi si profesornya nggak buta amat, ini anak kalau diterima bakal ngapain nanti sama saya gitu. Itu yang kedua. Jadi ada 3 tadi plan. Yang kedua, dosen harus sudah dapat dulu, alias harus kontak dosen sebelum pendaftaran. Jadi kalau udah pendaftaran, isi form segala macam itu harus sudah ada dosennya, sudah ada dosen itu setuju gitu nanti bakal nerima kamu. Sama yang ketiga, terakhir, jadi lupa bentar, apa ya? Nilai. Ini penting soalnya. Sama dosen. Oh, satu lagi, ini tips dari Pak Joko sih sebenarnya. Misalkan ke Jepang, ini kan kayak tadi rada ribet kan ya, harus nyari dosen dan kita harus nyesuaiin sama dosen. Belum tentu ada yang cocok 100%. Kayak misalkan tadi kan saya bilang mau ke game theory kan ya. Di sini kan yang ahli nggak ada. Maksudnya belum ada. Baru kemarin ada profesor muda baru muncul gitu. Itu juga satu, dia udah telat, udah daftar duluan ke profesor yang ini gitu kan. Jadi karena susah, jadi selalu tambahin statement bahwa kita tuh kita sebenarnya mau research ini, karena kan kita harus punya research plan ya, mau nggak mau. Padahal kemarin saya sih nggak punya rencana apa-apa, cuma saya terbuka untuk topik apapun gitu. Itu kalimat yang penting juga. Jadi kadang kalau misalkan kita bersikuku sama topik yang kita bawa, research plan yang kita bawa, dosennya nggak setuju, maka dosennya nggak mau. Begitu. Itu juga yang menentukan. Jadi kalau kita mau dosennya nanti ngarahin kita kemana gitu, kita oke aja, fine aja, dan kita mau belajar di situ, itu salah satu poin tambah juga. Mantap. Karena dosen Jepang itu rada beda ya sama dosen Indo. Kalau dosen Indo kalian ya belum bimbingan sih ya, belum coba bimbingan. Nanti kalau udah coba bimbingan pasti kerjaannya ngejar-ngejar dosen. Terus udah itu ntar kalian yang presentasi gitu, progres, nanti dosennya cuma ngomenin gitu. Kalau di sini kebanyakan dosennya yang ngelit gitu. Jadi ntar kamu begini, nanti kamu begitu. Padahal itu udah S2. Oh. Cuma nanti perkaranya mau ngapainnya ya itu terserah kita gitu. Tapi kamu harus begini, harus begitu ya. Semuanya kayak disuruh-suruh gitu kalau di sini. Jadi kalau misalkan Anda calon mahasiswanya itu enggak Aktif, keras kepala gitu kasarnya. Jadi kayak saya mau sama Anda, topik saya di kayak contohnya gini, aku mau daftar sama profesor yang sekarang nih. Profesor yang sekarang kan sebenarnya nggak ada graph theory sama sekali kan? Ya. Terus waktu introduction ke si profesornya kan berarti saya akhirnya cuma bisa di graph theory gitu. Saya tertarik bakal ngelanjutin di graph theory lagi, cuma saya terbuka sama topik apapun gitu. Saya juga tertarik ke teori graf yang aljabar gitu. Ya udah, beliau jadi cuma bilang, ya saya nggak bisa kalau graph theory karena saya nggak kombinatorika murni. Saya kasih kamu paper. Ini kalau kamu tertarik, ya boleh. Itu secara nggak langsung kayak, ya Anda sama saya atau pergi gitu. Oh iya. Kalau lu nggak suka sama papernya ya udah jangan. Itu ini ngatur di sini gitu ya. Balik lagi. Nah kalau saya sih kebetulan kemarin kan yang oke lah, terserah mau belajar apa, yang penting di bidang situ. Jadi ya udah. Kalau ini Kak udah keterima, terus kitanya di sananya pengen ganti dosen, nggak bisa kalau gitu? Nah kalau ganti dosen nggak bisa. Kalau ganti topik itu sangat bisa. Jadi sebenarnya research plan itu yang tadi dibilang formalitas kan ya.
Jadi maksudnya yang penting ada dulu. Ini juga kemarin yang saya bikin resource plan ya, sama yang sekarang dikerjain beda jauh. 180 derajat ya, gimana dosennya aja, gimana profesornya. Di sini profesor yang menentukan, profesor segalanya. Oh, ngeri ya. Makanya jadi kalau di sini profesor udah bilang masuk ya masuk, gitu. Makanya sangat penting kalau di Jepang tuh bisa narik hati profesor. Dulu yang temen yang seangkatan yang istilahnya ngejar jalur yang sama kayak kakak banyak juga nggak? Atau cuma kakak doang? Ada nggak mau daftar gara-gara harus S2 S3 ya? Yang penting. Menurut kakak enak mana kak? Dosennya yang sama Indo kak? Dosen Jepang tuh nggak ada yang enak. Dosen Jepang tuh semuanya pasti kerjanya cepet banget. Jadi udah pasti udah capek lah kalau sama dosen sini. Mereka dosen-dosen di sana etos kerjanya tinggi banget. Maksudnya kerjanya atas banget ya. Iya. Setinggi apa sampai kitanya yang malas-malesan, beliaunya tuh ngasih revisian bisa weekend juga bisa weekend hampir tengah malam masih di email sama beliau. Terus kita kirim email lagi terus dia balas lagi. Jadi kayak nggak ada tidurnya gitu loh. Oh, Serajin itu udah kalau dosen-dosen di sini tuh. Weekend juga nggak tetap kerja gitu. Kalau dosen di Indo weekend mana mau. Gak weekend aja kadang kemana-mana kan dosennya. Nggak di tempat. Berarti mereka disiplin ya kak? Orang Jepang tuh bukan lagi disiplin. Ya udah nggak tahu lah, udah. kakak ngerasa keteteran? Keteteran tiap kali mau meeting. Meeting tuh maksudnya bimbingan. Kalian kan bimbingan tingkat akhir doang kan kalau udah mau bikin skripsi kan. Ya. Ini aku baru masuk S2 sama profesornya udah tiap hari, tiap minggu harus bimbingan. Wow. Dia rajin banget memang. Jadi tesis harus dibikin di tahun pertama, baru juga masuk gitu loh. Kalau bingung gitu, Apalagi nanya ke siapa? Kenapa? Kalau bingung gitu, nanyanya kemana ke siapa? Nah, harus Soalnya stuck nih, banyak gitu. harus banyak berdoa minta keajaiban beneran, karena nggak ada yang bisa ditanya kalau udah S2. Oh. Jadi rajin googling, semoga ketemu walaupun 70% nggak ketemu, karena biasanya pasti harus pikir sendiri ya. Biasanya tuh kalau kita nggak bisa pun dosennya tuh udah nge-cover, karena profesornya pasti selangkah lebih dulu daripada kita gitu. Kak, kalau misalnya kitanya tuh stuck terus akhirnya kita ya malas-malesan gitu, gimana tuh dosennya? Kalau misalnya kita stuck, bingung terus ya akhirnya kitanya malas-malesan dulu gitu, capek gitu, terus dosennya gimana? Ya udah down gitu rasanya. Pasti diteror sih. Pasti Ibaratnya diteror. kemarin tuh aku sakit mah, jadi Sabtu Minggu sampai ya pokoknya berapa hari kemarin tuh nggak sempat ngetik gitu, nggak sempat revisi. Ya. Terus si profesornya ngasih email, tapi emailnya tentang COVID-19, kamu aman nggak apa kayak gitu. Terus udah dijawab emailnya, terus terima kasih untuk responnya, jangan lupa kirim emailnya ke saya gitu. kirim revisian gitu. Oke, aduh, Revisiannya. kan kan bingung kan, ya udah deh jadi curhat, baru sembuh sakit pak, nanti malam ini saya kasih, padahal belum ngetik sama. Harus buru-buru ya. Don, Kak, paling mau nanya, rencana ke depan misalkan abis lulus itu mau lanjut S3 atau kerja di mana gitu? Sejauh ini masih belum menentukan, tapi kayaknya kalau misalkan, pokoknya kalau dapat beasiswa kayaknya S3 dulu, karena kan ada kesempatan. Kecuali udah benar-benar jenuh, karena kan ya rata-rata orang S2 di sini nggak mau lanjut S3 gara-gara itu capek sama kerjanya yang kayak gitu. Tapi kalau nggak pun kayaknya kalau kerja mau sekalian nyari di sini sih, karena udah terlanjur di sini kan. Sekalian nyari pengalaman gitu. Kalau kerja paling ya itulah tujuannya kenapa untungnya kemarin daftar yang data science program. Jadi walaupun kerjain skripsinya murni yang nggak bisa dijual ke industri, tapi kan bisa pakai titel data science program. Dan gelarnya saya kan nanti waktu udah lulus information science bukan matematika.
nggak ada yang tahu kalau kerjaannya di sini matematikanya. Di sana tuh lulusnya tuh ditarget gitu, misalnya sekian tahun gitu, atau seberesnya tesis kita? Oke, ditarget atau enggak? Jawabannya tergantung. Kalau misalkan daftarnya normal, kayak mahasiswa pada umumnya yang nggak ada targetnya, kan S2 terserah semampunya aja. Tapi kalau misalkan kita program, sebenarnya juga nggak ada sih. Tapi beasiswanya cuma dikasih 2 tahun. Kalau kamu mau lebih dari 2 tahun, ya nggak dapat beasiswa gitu. Oh. Nggak ada perpanjangan beasiswa untuk jenjang yang sama. Jadi kalau S2 udah 2 tahun, tesisnya belum selesai, mau ngelanjutin, terus propose buat perpanjangan beasiswa, nggak ada itu. Nggak akan ada. Kecuali kalau kita lanjut S3, nah kita bisa propose perpanjangan beasiswa. Emang kalau uang per bulan itu emang cukup nggak sih Kak? Cukup atau bahkan lebih? Bisa sampai nabung kok. Hidupnya juga hidup layak, maksudnya bukan sampai hidup yang harus berhemat kalau mau nabung. Oh masih. Kalau dari uang dikasih per bulan buat tempat tinggal sendiri, berapa persen ngabisin? Sebentar, 50%-nya ada nggak? nggak nyampe sih. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Sepertiga, nggak nyampe sepertiga sih, kurang dari sepertiga lah. Berarti sisanya masih banyak dong ya. Bisa kayak makanya bisa nabung. Iya, Mantap. buat makan, buat apa juga udah cukup kok. Oh. Ya pokoknya kalau Di sana- dapat beasiswa enak. Kak, aku tuh takutnya gini Kak, katanya kalau S2 atau S3 tuh malah katanya jadi lebih susah buat nyari kerja. Karena orang bakal takut buat nge-hire karena takut kita minta gaji yang tinggi. Ya itu sih mungkin iya, mungkin enggak. Tergantung kitanya. Nah ini yang menarik sih. Prinsipku sih nggak usah takut sama yang begitu ya. Itu perlu ditakutin ketika kamu tuh S2, S3 tapi di bidang yang orang lain tuh banyak yang punya. Ya. Kalau keahlian yang kakak sendiri yang kakak ambil itu termasuk yang jarang ya? Nah, kemarin setelah mikir panjang, akhirnya kenapa ngeiyahin? Karena itu. Karena mikir juga kalau information science di sini bidang yang lumayan jarang gitu. Jadi seandainya harus kerja dan harus nyari ke Indonesia, resikonya kecil. Ya, ada lagi? Ada lagi nggak? Itu aja sih kayaknya Kak. Iya. Saya juga. Udah. Ya, Ini aja dari Kak, pesan-pesan terakhir buat kita yang menjelang mau tingkat akhir terus mau ke dunia S2 dan dunia kerja. Apa? Satu, kalau misalkan kalian suka sesuatu dan kalian tahu di situ banyak orang yang suka, alias itu mainstream kasarnya, Ya. kalian harus bisa jadi kalian harus punya tekad jadi yang top di situ, yang terbagus di situ. Jangan mau jadi yang biasa. Itu satu pesan. Kalau kalian ngelakuin, atau pilihan yang kedua, cari ilmu yang orang lain nggak punya dan spesifik di situ. Udah, cuma itu aja pesan. Karena kalau kalian ngikutin ini, harusnya kalian nggak takut sama yang namanya dunia kerja dan Mantap. apa tadi? Udah. Ada lagi nggak? Udah ya. Udah kayaknya itu aja Kak. Udah? Oke, udah capek kan ya? Udah? Siap. Mau jam 11. Oke, Makasih Kak. semoga sukses kuliahnya, semoga sukses skripsinya. Amin. Amin. Ketemu lagi entah kapan di lain waktu. Siap. Yuk, sukses, bye-bye. Terima kasih Kak. Yuk. Ya.